Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor pemerintah yang akan melakukan role untuk kelompok besar dengan tema ketimpangan ekonomi di Kota Surabaya. Saya dulu anggota kelompoknya, yaitu yang pertama saya Direktur Hanafi dengan tim 010. Saya Sasmita Isyariani dengan tim 042. Saya Amalia Putri Mulyawati dengan tim 042. Saya Muhammad Putra dengan tim 011. Dan ini adalah video advokasi terkait kebijakan yang kami rencanakan dari polisi brief kami. Aku nonton. Ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang masih melekat pada sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Secara konseptual, ketimpangan ekonomi terjadi ketika terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan dan distribusi sumber daya ekonomi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Kondisi ini bukan sekedar soal perbedaan pendapatan semata, tetapi mencakup ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan kesempatan kerja yang setara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Surabaya merupakan masalah nyata. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,56%. Meskipun terlihat kecil, angka ini setara dengan sekitar 105-90 orang yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,84% atau sekitar 145.623 orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Ketimpangan ekonomi di Surabaya bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Faktor pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meskipun Surabaya mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dari waktu ke waktu, tetapi manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara adil ke seluruh lapisan masyarakat. Kelompok yang sudah memiliki modal, jaringan, dan akses cenderung semakin diuntungkan, sementara kelompok rentan justru semakin tertinggal. Faktor kedua adalah keterbatasan akses terhadap fasilitas ekonomi dan sosial. Tidak semua wilayah di Surabaya memiliki akses yang sama terhadap lembaga keuangan, pasar tenaga kerja formal, infrastruktur pendidikan berkualitas, maupun layanan kesehatan yang memadai. Ketidakmerataan akses ini menciptakan hambatan struktural yang sulit ditembus oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Faktor ketiga adalah kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Banyak warga miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, sehingga kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja modern menjadi sangat terbatas. Ketiga faktor ini membentuk lingkaran yang membuat masalah ketimpangan sangat sulit diselesaikan tanpa intervensi kebijakan yang terarah dan sistematis. Dampak dari ketimpangan ekonomi di Surabaya sangatlah signifikan dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Secara langsung, ketimpangan berdampak pada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Ketidakmerataan distribusi pendapatan membuat sebagian kelompok masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan bergizi, pendidikan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai. Lebih jauh lagi, ketimpangan ekonomi berpotensi memunculkan ketidakpuasan sosial yang kemudian menjadi akar dari berbagai permasalahan lanjutan. Tingginya pengangguran dapat mendorong peningkatan tindak kriminalitas, memperparah kecemburuan sosial, dan bahkan mengancam stabilitas sosial dan politik secara lebih luas. Dinas Sosial Kota Surabaya menempati posisi yang sangat strategis sebagai lembaga pemerintah daerah dan secara langsung menangani persoalan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu ini karena penanganan ketimpangan berkaitan langsung dengan tugas dan juga mandatnya. Dari pengetahuan, Dinas Sosial memiliki akses terhadap data statistik kemiskinan dan juga data terpadu kesejahteraan sosial atau DKS, program-program bantuan sosial yang sedang berjalan, serta regulasi terkait kesejahteraan sosial. Di sisi sumber daya, Dinas Sosial didukung oleh anggaran daerah di bidang sosial, sumber daya manusia yang berpengalaman, dan juga kemampuan koordinasi lintas sektor. Dampaknya bagi pemerintah Kota Surabaya, ketimpangan ini berarti tekanan untuk mengalokasikan anggaran lebih besar untuk subsidi dan juga program pengentasan kemiskinan. Nah, masalah ini pun juga sulit itu diatasi karena memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, karena pemerintah harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bagi sektor swasta, masalah ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang membuat penjualan terhadap produk dan jasa dari perusahaan swasta itu menjadi menurun. Perusahaan swasta juga kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan usahanya dikarenakan kualitas SDM yang sedikit rendah akibat masalah ketimpangan ekonomi. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, terdapat rekomendasi kebijakan yang kami ajukan kepada pemerintah Kota Surabaya, khususnya melalui Dinas Sosial, untuk menangani permasalahan ketimpangan ekonomi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi yang pertama adalah meningkatkan akurasi dan optimalisasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS secara berkala. Data yang akurat merupakan fondasi dari kebijakan yang tepat sasaran,
akan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan dan tidak salah sasaran. Rekomendasi yang kedua adalah mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang komprehensif, mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan intensif bagi masyarakat miskin. Program semacam ini tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mandiri, meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya, untuk rekomendasi yang ketiga adalah mengintegrasikan kebijakan bantuan sosial dengan program peningkatan keterampilan seperti pelatihan kerja, magang, dan sertifikasi profesi. Dengan demikian, penerima bantuan tidak hanya mendapatkan dukungan finansial jangka pendek, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih baik di pasar kerja. Rekomendasi keempat adalah memperluas keterjangkauan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan pangan bagi kelompok rentan. Pemerataan akses layanan dasar merupakan syarat yang mutlak untuk memutus rantai kemiskinan struktural dan juga menekan kesenjangan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Ia adalah tantangan yang dapat diatasi asalkan ada kebijakan yang tepat sasaran, data yang akurat, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kota Surabaya. Dinas Sosial sebagai promotor utama dalam isu ini memiliki peran kunci untuk menekan roda perubahan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Kami percaya bahwa langkah-langkah yang kami rekomendasikan, mulai dari pemutakhiran DTKS, pemberdayaan ekonomi, integrasi program sosial dan keterampilan, hingga perluasan akses layanan dasar, Kota Surabaya dapat secara bertahap mengurangi kesenjangan yang ada dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang menjadi hak seluruh warganya. Pemerataan kesejahteraan adalah fondasi dari kota yang tangguh. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari bersama-sama kita dorong kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya.